Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhyiddin dari kelas BHIA semester 5 akan menjelaskan kembali materi di pertemuan 10, yaitu tentang penguatan pendidikan perempuan. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda baik fisik maupun karakternya. Namun sebagai khalifah fi al-ard, keduanya memiliki peran dan tugas yang sama dalam memakmurkan bumi. Dalam ranah keluarga, misalnya kaum perempuan memberikan andil yang cukup besar dalam melahirkan generasi penerus masa depan bangsa dan agama. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial, pria dan wanita memiliki perbedaan yang masih dianggap suatu problema. Saat ini, problem yang terjadi sering dikaitkan dengan suatu kejadian atau peran yang diemban perempuan dalam lingkungan kehidupannya. Secara biologis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sudah terjadi sejak masa konsepsi, bahkan secara sosial kultural. Perbedaan tersebut berkembang di kalangan masyarakat. Jika dilihat dari kenyataan historis, terkadang perbedaan tersebut diterjemahkan jauh sehingga sering terjadi kesenjangan dikotomi yang merugikan martabat perempuan. Seringkali sosok perempuan dianggap lemah dalam segi intelektual dan moral. Bahkan dalam suatu tradisi, perempuan selalu dinomorduakan dengan alasan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan menjadi partner baginya. Akan tetapi semua itu berubah setelah Islam datang. Kultur jahiliyah yang sempat mengakar dalam kehidupan masyarakat akhirnya terkikis. Yang awalnya sangat melecehkan martabat perempuan berubah selang Islam hadir di tengah-tengah umat manusia. Datangnya Islam merupakan suatu berkah bagi semua umat manusia, khususnya kaum perempuan. Islam juga menanamkan norma dan etika baru yang mampu mengembalikan harkat dan martabat perempuan, sehingga perempuan mendapat apresiasi yang baik dari lawan jenisnya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, dan Allah menciptakan keduanya dengan derajat yang sama, sehingga Al-Quran pun menolak terhadap pandangan bahwa membedakan kedua sosok tersebut dengan menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari jenis yang sama, kemudian dari merekalah Allah mereproduksi keturunan keduanya baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Akan tetapi dari sebuah hadis tersebut banyak orang memahaminya dengan keliru, sehingga terkesan memberikan pemahaman adanya kerendahan derajat kemanusiaannya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak sedikit dari kalangan para ulama yang mengemukakan pendapat terkait pemahaman hadis tersebut, bahkan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya, yang berpendapat bahwa tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majasi, yang artinya sesungguhnya hadis di atas memperingatkan kepada kaum Adam agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Dalam hakikatnya, kedudukan perempuan dalam pandangan Islam menyita banyak perhatian serta memiliki kedudukan terhormat. Bagi perempuan, asal-usul kejadian perempuan masih belum bisa dijelaskan secara tuntas dalam ranah ilmu pengetahuan. Pemahaman akan asal-usul perempuan sering timbul karena adanya kekeliruan, sehingga dapat menimbulkan sikap ambigu di kalangan perempuan. Dalam satu sisi, perempuan ditantang bahkan dituntut untuk memiliki karir dan mengembangkan karirnya agar tidak menjadi beban bagi laki-laki. Tapi di sisi lain, sisi keberadaan perempuan sebagai perempuan yang salilah seringkali masih dipertanyakan, meskipun perempuan memiliki karir yang menjelit tinggi melampaui laki-laki pada umumnya.
Islam mengajarkan kepada seluruh manusia untuk tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Dalam Islam tidak mengenal diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran yang merupakan pedoman umat juga memberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan demikian. Satu-satunya yang menyebutkan tentang kewajiban belajar yang ditunjukkan kepada keduanya. Sebenarnya hal ini sudah terjadi pada masa Rasulullah, bahwa kaum perempuan menyadari akan kewajiban ini, sehingga kaum perempuan pada zaman tersebut memohon agar Rasulullah bersedia menyisihkan sedikit waktu untuk mereka dalam rangka belajar. Maka dari itu sudah jelas bahwa mencari ilmu merupakan suatu keharusan baik laki-laki maupun perempuan. Dunianya lurus dan akhiratnya benar. Dunia merupakan suatu ladang bagi laki-laki dan perempuan untuk menanam kebaikan. Salah satunya adalah menuntut ilmu agar memakmurkan kehidupan keduanya di dunia dan mendapatkan kesempurnaan di akhirat kelak. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi semua manusia, khususnya kaum perempuan. Dengan ilmu pengetahuan, perempuan mampu mengangkat harkat dan martabatnya, sehingga perempuan tidak lagi dipandang inferior oleh lawan jenisnya. Pada zaman Rasulullah SAW, wahyu yang diturunkan pertama kali juga Iqra, yang berarti yang baca. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi sendiri, melainkan seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Perjalanan sejarah menjadi saksi bahwa perempuan berhak mendapatkan kesempatan dalam menuntut ilmu, karena perempuan merupakan madrasul ula bagi anak-anaknya. Untuk itu, perempuan wajib diberikan kesempatan mengenyam pendidikan. Jika tidak, maka perempuan tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara baik. Maka dari itu, perempuan diberikan hak untuk menuntut ilmu. Jadi dapat disimpulkan, Islam datang dan memberikan suatu hal yang sangat berharga, terutama bagi perempuan, yaitu dapat terangkatnya derajat dan kedudukan perempuan, sehingga ia memiliki posisi sama dengan lawan jenisnya, walaupun dalam hal yang berbeda. Akan tetapi dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan, perempuan berhak sama dengan laki-laki. Rasulullah bahkan memberikan sedikit waktu dan tempat tersendiri hanya karena memberikan pengajaran bagi kaum perempuan. Dalam organisasi dibutuhkan seorang pemimpin, terutama dalam keluarga pasti membutuhkan pemimpin handal. Islam pun mengakui akan hal yang demikian. Dalam keluarga suamilah yang menjadi pemimpin di dalamnya, yang disempurnakan dengan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.